Gila sih anak umur 7 tahun tadi kutu, terus kelas 2 SD ngerti balas dendam itu kayak. Ya makanya dia karyanya bagus-bagus, pas udah gedenya keren. harus jahil ya kecilnya ya. Kalau ya gedenya kayak gue. Sebenarnya mungkin kayak gue punya sebenarnya mungkin kayak gue punya solusi untuk membalas dendam atau kayak melepaskan emosi gue dengan cara yang kreatif gitu. Maksudnya dia ngerti balas dendam, ngerti balas dendam aja tuh udah yang kayak. Itu disebabkan karena lagi-lagi ekonomi, jadi dia nutrisinya makan aja roti gitu kan. Gue pas dengar bekalnya roti, roti. Emang lu bekalnya apa? Teh kambing. Lu sarapannya apa waktu kecil? Kalau berangkat sekolah? Nasi putih bekas malam lah guys. Sisa malam kalau masih ada nasi makan, kalau nggak ada ya udah ke sekolah perutnya kosong. Nasinya doang lagi ya, kagak digoreng-goreng. Iya nggak. Ada jelantan tuh, tau nggak sih makan nasi pakai jelantah bekas minyak ikan, dikasih garam dikit, enak banget anjir. Serius, nggak ada yang tahu. Itu enak. Itu enak. Jelasin gimana. Jadi jelantahan minyak nih. Tahu minyak jelantah gue goreng. Enaknya tuh kalau gue telan liur nih kalau ngomong. Itu enaknya bekas ikan asin lebih enak. Nah terus kalau ada nasi hangat, enaknya pakai nasi hangat, lu siramin aja tuh kayak kecap. Lu siramin jelantahan itu terus lu taburin garam dikit biar ada rasanya. Kayak nasi goreng nasi Madura ya kali ya. Yang gua banyak tahu nasi bebek Madura kan ya, minyaknya banyak batu. Tapi mohon maaf, itu lu tapi tahu kan itu nggak ada nutrisinya. Gua makanya dia tolol sampai SMA. Makanya dia makan sapi, makanya dia makan tai kambing. Makanya gue nyari sayur di situ. Enggak, lu harus tahu. Lu jadi lalapan tainya. Lu harus tahu kalau keluarga-keluarga kayak kita ini ekonominya nggak penting nutrisi, yang penting kenyang. Iya, jadi sih benar itu. Tapi lu disuruh makan yang nutrisi tapi nggak kenyang, kayak ini makan bukan sih gitu. Tapi lu masih makan pakai minyak jelantah. Kebetulan di rumah gua ada. Gua disuruh habisin jelantahnya. Mau dikasih. Barangkali lu mau. Enak lagi bekas ikan salmon. Ya udah nanti Sherlock. Salmon. Ikan salmon. Agak beda dikit ya. Ada mah nutrisinya ya. Ketinggalan dikit. Tapi kadang-kadang masih kayak gitu. Maksudnya kalau kangen-kangen masa-masa makan kayak gitu gue bikin. Kalau kan gampang mau bikinnya. Iya. Gampang emang. Nggak ada yang bilang susah itu mah. Gue juga bisa. Gampang banget. Terus ini, lu tau gak dia seorang apa lagi selain sutradara apalagi? Dia gamers tau. Oh, apa? Ya kan Kak? Main game. Iya, gamenya. Tapi kayaknya kalau Candy dibilang Crush. gamers kayak susah. Kayaknya agak ini. Apa ini PUBG ya? Apa sih? Enggak, gue main PS4. Kira beneran PS4. Candy Crush anjir. Gue main PS4. Gue udah mau ngajak ngobrol. Lu kok gue main Shopee Candy, gue udah mau kayak gitu. Ternyata dia Candy Crush. PS4. Lu Candy Crush juga? Enggak, gue Shopee Candy. Shopee Candy itu apa? Ada di Shopee game kayak Candy Crush, tapi dia di Shopee mainnya. Oh, dapat poin-poin ya? Iya. Habis itu dapat ngeluarin voucher. duit. Gue malah ngeluarin duit. Gue kemarin habis cepet. Libur Natal gue ngabisin cepet cuman buat main itu biar bisa ngabisin ininya kan. Kan itu harus ada serat-serat tainya masih nyangkut sampai sekarang kata gua. Agak lain ya kok ya, gue tengok ya. Lu 100.000 mendingan belanja di Shopee, ngapain lu main game di cowok. Shopee? Iya. Kata cowok gua juga gitu. Si Kanaya tuh ini sering main game PC ya? Iya, PC sama PS4 gue biasanya main. Tapi itu juga bukan punya gue ya. Kebetulan sepupu gue dulu punya PS, terus gue tinggal di rumahnya dia. Terus ya udah gabut main aja. Tapi yang aku suka, game-game yang aku suka itu kebanyakan tuh story driven games gitu. Jadi game yang lebih kental ke ceritanya dibanding actionnya atau segala macam. Ya balik lagi mungkin karena sutradara kali ya. Iya. Jadi kayak aku pasti nyari yang ceritanya bagus gitu, yang kalau di review tuh oh ini ceritanya menarik, ceritanya bagus, atau kayak kita punya alternate story jadi kita bisa
keputusan kita tuh berpengaruh terhadap cerita endingnya. Nah itu aku suka main-main game kayak gitu. Berpikirnya panjang dia, Pris. Keren kan? Kalau gue yang penting yang gue lihat itu hancur semua tuh. Tus. Gue happy banget kalau ada bom sana dur naik mungkin banget. sebenarnya lu ada emosi yang belum nggak bisa lo keluarin. Lu udah coba ke psikolog belum? Mungkin itu membantu. Coba deh, coba. Ada masalah apa sih? Kira-kira pas lo mukul-mukul tuh apa yang lo bayangin kalau boleh tahu? Iya. Nggak ada, cuman gue puas aja lihat dia kalah gitu, intinya gitu. Nah, kenapa kalau boleh tahu? Bisa kita gali lagi lebih dalam. Kayak gue suka menang gitu aja. Oh. Kayak pas gue menang gue happy gitu loh. Apa karena dulu lo nggak pernah menang? Jadi guys. Udah beda. Soalnya aneh. katanya kayak ada, mungkin katanya kalau Tapi gue orang yang suka TTS. Oh. Susun kata gue suka TTS gitu. Komunikata. Iya, Teka kayak gitu. silang. Iya. Yang angka apa yang huruf? Huruf. Lah, teka-teki silang huruf angka gimana Ada sih? cuy yang angka. Sudoku. Iya, tapi teka-teki silang. Sudah gue hantu Jepang bukan sih? Itu sadako gila. Oh, sadako. Oh, iya, Sadako. Sadako itu. Syala. Sorry. Sadako tuh kayak yang di masjid yang kita taruh uang. Sedekah. Ayo, ada lagi nggak nih? Sedekah. Apa ya kalau boleh tahu gue? Semuanya bisa. Tadi main game bisa karena yang kemarin karakter Prita No Limit di Imperfect yang nyiptain kan emang maksudnya yang ngedalamin tuh si Kanaya gitu, kayak karena dia tahu gitu apa tentang games gitu. Kayak gua disuruh apa kayak jokesnya tuh kayak ini nih pakai Jokesnya game banget. Mobile Ya. Legends gitu-gitu Oh. yang berhubungan dengan Mobile Legends, Iya, yang karena dengan kebetulan, PUBG gitu-gitu. Adik aku juga suka main game, kakakku juga suka main game. Jadi dulu waktu kecil. Orang gua aja susah Sekarang waktu masih itu ya ngapalin apa Iya, ngapalin jadi kayak gue suruh dia main, lu jadi gue suruh lo main kan, main beneran. main beneran Biar gua jadinya ngerti. sekarang. Gua Legend 4 nih, Bos. ML. Gara-gara itu, Iya. gara-gara cheating. Lu 4 doang, gue 500 sekian peringkat gue di Shopee Candy. Ya anjing Dari- Candy Ya kan lagi. banyak-banyakan angka kan? Iya. Iya, 500 dulu peringkat 500-an. ke 500. Bukan level gue, udah di situ, kelas gue. Paling tinggi berapa? Gue nggak tahu. Kayaknya lu dibodoh-bodohin deh sama game-nya. Kalau gue perhatiin, kalian merasa selama hidup berapa tahun nih kalau boleh tahu? 27 gue. 25. Nah, selama 27 dan 25, kalian melihat nasib kalian tuh seperti apa? Gue sial dulu. Sama, gua juga. Oh, kenapa? Tapi Enggak sebenarnya sih. Bersyukur sih gue ngomong sial mulu seolah-olah nggak bersyukur banget ya. Maksudnya tapi presentasinya lebih banyak yang buruk sejauh ini. Gue lagi Nah, pertanyaan gue, nasib sama takdir sama apa beda? beda. Bedanya apa? Kalau Antara nasib sama takdir. kalau nasib menurut gue bisa diubah, Kak. Kalau takdir tuh ya udah emang lu ditakdirin kayak gitu. Kalau dari pemikiran gue ya, nasib tuh kayak nasib kan sial ya kebanyakan ya. Nah, Belum tentu. ketika lu Enggak, Lil, kalau orang ngomongin nasib pasti kayak sial kayak gitu. nasib, Iya. nasib gitu loh. Maksudnya kayak misalkan lu hari ini Konotasinya negatif gitu kalau nasib Iya, itu. kalau ngomongin nasib. kalau hari ini lu tas lu kecopetan gara-gara lu naik motor ditaruhnya di sini di pinggir, ya kan? Nah, lu ya nasib lu begitu gitu. Nasib lu sial kecopetan gara-gara lu naruh tasnya di sini. Coba kalau lu naruh tasnya nggak di sini, di dalam jok motor mungkin atau di dalam apa tangki bensinnya mungkin kan nggak bakalan dicopet gitu ya kan. Jadinya nasib tuh masih bisa diubah kalau lu tahu cara ngubahnya gitu. Tapi kalau takdir ya udah lu udah ditakdirin Jadi cewek atau kayak lo udah ditakdirin. Tapi jadi orang gue setuju sih sama Aci, tapi kalau nasib merubah takdir bisa nggak ya? Kan takdir kan nggak bisa dirubah kan? nasib merubah takdir. Iya. Kan takdir kagak bisa dirubah, mau lo rubah Iya, berarti nggak bisa dong, kan gue nanya. Gue Oh, lu nanya. Gue nanya. Gue nanya. Tapi kalau menurut Kanaya gimana? Nasib dan takdir itu? Kalau menurut gue, ya ini gue juga makanya gue nanya ini kita Iya, berdiskusi iya. Kalau menurut gue ya nasib bisa dirubah. Karena menurut, tiba-tiba gue jadi sedikit beragama. Iya. Karena Emang itu agama karena yang di- ngomongin itu? Oh iya. Ada sudut Ada. pandang ke iya. agamanya. Kalau di Pris. Islam Karena tuh ada yakin. kayak satu ayat gitu yang ngomong bahwa
Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah berusaha. nasibnya sendiri. Tidak merubah nasibnya sendiri, berarti kayaknya nasib itu mindset kalau menurut gue. Kalau lu mindsetnya dari awal udah gue mah sial mulu, ya itu akan terus-terusan menjadi bagian dari hidup lo. Tapi kalau lo kayak pengen merubah nasib lo, ya lo merubah mindset lo. Kalau menurut aku ya, keren. kayak enggak kok gue nggak selalu sial, gue juga banyak berkatnya, gue juga banyak dapat hal yang positif. Ketika merubah mindset lo, akhirnya yang lo lihat jadinya hal-hal yang positifnya gitu kayaknya ya. Kalau takdir? Kalau takdir itu kematian, itu takdir. Nah, Ya nama kan? yang hidup pasti mati. Ya. Terus ya sebenarnya kalau aku lebih percayanya cuma sampai situ sih, takdir itu ya hidup dan mati itu. Hidup dan gitu. mati dong. Jodoh? Sesuatu yang nggak bisa. Jodoh takdir apa nasib? Nasib. Iya. Nah itu Kita bisa milih ya? Soalnya Kan kita bisa lo kan milih. bisa milih. Bisa. Dan lo Gitu. menurut aku ya. Menurut lo gimana? Ya takdir itu sih intinya kayak nggak bisa dirubah. Emang udah kuasa Allah aja gitu. Wow, tiba-tiba ini deep banget. Iya. Perbincangan. Karena di sini kayak temenan sama nasib Nasib. itu kayak buat aku judulnya cukup menarik banget. Kayak bagaimana kita berdamai dengan apa yang sudah terjadi atau apa yang akan terjadi gitu. Akhirnya Jadi, ada yang bisa dibanggakan di dalam Iya. hidupku. Bagus Keren banget tulisannya. ini. Ini gua Temenan sama nasib. temenan Jadi sama instead nasib, of bro. kita merasa kayak victimize atau merasa diri kita korban terus sama nasib, tapi kita berteman dan ya udah ayo kita sama-sama membangun nasib kita menjadi yang lebih baik lagi. Menurut gua sih. Jadi hidup lo ya. Gitu. Jadi bagus nih sebenarnya. Thank you Kanaya. Tapi ada yang lebih bagus dari ini. Apa? Nih, lihat. Nah, Kaget gua. Gue kaget sendiri. asik. Ih, Cakep jijik banget. Woi, Ini waktu kapan? kagak bisa di slide. Ini waktu Ada ini kayak poninya cuy. Iya. Ini waktu pas lagi art make up atau pas lagi bantuin bapaknya bikin ini buat Nggak ada, ini lagi di Bali waktu itu. syuting tahu ada sawarsa kakeknya. Udah Ini di tempat Bali ya? waktu itu. Iya. Udah yuk, di slide Iya, ngapain ini sih? Dapur. Kagak, ini di Bali. Keramik ini ya. Iya. Di Bali ada keramik. Ubin. Di salah satu kafe di Bali. Oh, Lava Vela. Asik. Ya Allah. Males banget. Ya, Males banget jalan-jalan men. Ini. Jalan-jalan men. Lu pernah nonton programnya nggak? Belum. Di Ini YouTube. gue umur 23 tahun. 23 tahun cuy. Udah males banget. Kanaya udah ke 23 tahun udah males banget. Udah males. Kayak Fanny Gasani ya? Iya. Fanny Gasani. Enggak. Kayak Naysila Mirdad nggak sih? Naysila Mirdad Pas bisa- senyum, di senyum, pas senyumnya. Lebih kayak Jamal Mirdad sih. Lebih ke Agak brewok ya. Ini episode pertama jalan-jalan men ke Jogja. Jogja. Waktu kita bikin ini tuh gue nggak tahu bahwa jalan-jalan men akan sukses. Kita mikirnya kayak ya udah bikin aja ngasal gitu jalan-jalan sama temen-temen. Iya. Terus bikin kita pengen bikin travel show yang beda dari travel show di Indonesia. Dulu kan rata-rata travel show-nya tuh yang kayak wow indah, wow enak gitu doang kan. Iya. Akhirnya kita bikin sesuatu yang beda dengan konsep anak muda jalan-jalan, nyari dinosaurus, ketemu temen baru gitu. Ada aja yang nyari dinosaurus. Ada cintanya juga, ceritanya mengejar cinta juga, mengejar dinosaurus banyak lah. Keren ini. Gitu. Nah, ini Ya Allah, kayak Yasmin. Udah dong. Kayak gini dari samping dari kayak Yasmin gak sih? iya Naysila Mirdad. Kenapa eyeliner gue sama shadow gue tebel bener kayak pesulap ya? Lu dari dulu kayak dari Kobuser. Lu dari dulu suka hitam ya? Iya. Iya nih. Ini sendal biduan mana nih kalau boleh tahu? Ya gue senang. Udah dong, Nek. Asik. Ini udah jadi sutradara kayaknya. Ini lu harus tahu. Ini adalah gue lagi casting buat Net TV pertama kali. Net TV belum ada Net TV. Dia lagi nyari host, terus gue suruh bikin. Jadi castingnya gue suruh ngomongin tipe cowok-cowok yang apa gitu, lupa deh. Tipe-tipe Casting. cowok pokoknya. Terus gue suruh ngebacot aja ngomongin tipe-tipe cowok ini. Ini video castingnya. Ih, kagak ngerti kenapa dulu gue ikut casting beginian. Iya, Nggak ada- keterima juga, mohon maaf. Tapi kan jadi banyak pengalamannya. Iya, nyesel Benar. Net TV udah ngebuang cewek keren. Ya Allah.
udah dong next yuk, jelek banget pernah? ini Iya, ini ngapain? lagi bantuin temen aku bikin, dia lagi pengen explore bikin video video musik gitulah, terus nggak tahu kenapa ya udah aku kan dulu anaknya yes man ya, Iya. disuruh bantu ya iya aja. Ini karenanya dari tadi fotonya nggak ada yang terlalu jelek ya, nggak ada yang terlalu lu gila alay ya? gitu Iya, nggak ada yang alay. Terus lagi file ini yang terakhir ya, udah. Iya, nggak ada. Ini lagi ya Berarti emang terkontrol dari dulu dia. nggak juga nggak ketemu aja. Berarti ada dong Foto ini. yang aduh aku pernah ya ada satu, aduh udah deh nggak usah deh, nanti Apa, lo jadi apa, pada apa? nyari masalahnya. Enggak. Nggak Fotonya kayak gimana? bukan foto, video film pendek. Jadi dulu aku bantuin suka bantuin anak-anak mahasiswa bikin film pendek. Terus nih film pendeknya kebetulan aku suruh main. Kagak di direct, kagak apa, lu tahu-tahu hari H suruh datang, suruh acting. Jelek banget. Apa judulnya gue cari nanti. Gue nggak mau. Gue cari. Ada deh pokoknya. Terus kayak ceritanya tentang seorang anak yang nggak ngangkat telepon emaknya lagi kerja, terus akhirnya jadi kena malapetaka dengan gedungnya kebakar, gedung kantornya kebakar. Terus gue perkara nggak ngangkat telepon. Mau ngangkat telepon doang. Tapi karena ya dari semua hal yang udah karena ya lakukan selama 20 alhamdulillah 20 berapa? 29 tahun. Alhamdulillah iya. Terus berapa sih? 32 ya? Berapa sih? Karena ya Gue 34. Ci, iya. Parah ya, tua banget. you are still young tapi Iya, tapi gue kira tadi kita seumuran. iya kan. Alhamdulillah. 32 tahun ini karena ya 34. 34. Mau kurangin lagi. 32 aja lah. Iya kan? Bagus. Selama 32 tahun ini karena ya berkarya, melakukan apa, udah project film udah, terus tadi jadi staff manager gitu-gitu, dengan segala perjalanannya, apa yang kayaknya masih kurang dan atau belum tercapai gitu? Yang masih kurang dan belum tercapai kayaknya di tahun 2023 ini salah satu resolusi resolusi aku pengen bikin film layar lebar lagi. Tapi kali ini selama ini kan aku bikin film layar lebar kebanyakan udah skripnya udah ada gitu, aku sebagai director atau idenya dari PH-nya aku ikut sebagai ikutan nulis gitu. Tapi pengennya di 2023 ini kayaknya udah waktunya aku bikin film aku sendiri gitu. Jadi itu salah satu nulis apa ide ya, semuanya kan. kayaknya aku pengennya di 2023 itu. Sama aku pengen banget kaya sih jujur. Sama aku diriku pengen juga. kayak nggak perlu mikirin uang gitu. Iya. Kalau mau belanja ya udah gitu, nggak Iya, lihat nominal, iya. nggak lihat Tapi kayak tuh Financial freedom. oh iya finansial. Yang Jadi kalau nggak belanja mikir. nggak mikir harganya berapa ya? Nggak lihat dulu ya? Iya, Langsung nggak bayar perlu aja. pusing mikirin, aduh mesti bayar cicilan, nah nggak pengen ada adegan itu. sama. Gitu. Tapi gue udah nyampe ke tahap itu sih, nggak mikir apa-apa. Karena emang nggak ada yang gue pikirin. Jadi gue nggak mikir kalau mau beli ini, nggak nyampe duit apa enggak. Karena gue emang nggak mau beli itu, jadi gue nggak mikir. Gue pengen sih kayak gitu juga. Cuman ntar keluarga gue yang pada mikir. Nah, gimana nih? Bener. Nah bener. Nah gue sampai mikir apa gue ngedirect horor ya. Tapi gue takut. Banyak uangnya ya? Kayaknya lumayan. Kalau lebih. horor Enggak lebih sih, ini. cuma kan biasanya horor kan lebih gampang ya cari penontonnya. Ya gue mikir apa gue horor, tapi gue takut ngedirect ntar gimana gue ngedirect kalau gue merem mulu ya. Direkturnya merem mulu. Lah gimana mau syuting? Berarti Mau ngedit juga merem mulu. Ya elah. gue takut sih juga horor. Tapi kalau bikin film horor, kalau nyari hantu gue siap ya. Bener ya? Masa gue pernah ya? Hantu. Jadi salah satu yang bikin gue gak mau bikin film horor karena dulu banget gue pernah bantuin temen gue bikin film pendek horor. Jadi omnibus tapi ada salah satu ceritanya tuh cerita horor gitu. Nah terus gue salah satu yang bantuin. Terus kita syutingnya di jadi syutingnya tuh di rumah tua. Rumahnya emang udah dari sananya emang udah kosong di Cinere, udah 4 tahun sepi, nggak pernah ada yang nempatin. Pas kita pertama masuk ke rumah itu, ini bisa kasih sound effect suara-suara horor. Jadi dari pertama kita riset Reki ke dalam rumahnya, itu tuh
pintu depannya kan ditutup, jadi kita harus lewat pintu belakang. Di pintunya itu udah ada kayak kertas kuning dengan tulisan Arab gitu. Wah, anjir. Gue nggak ngerti tuh apa ditempel di pintu. Oh, tapi nggak tahu bacanya apa? Nggak ngerti, tapi ada itu. Terus kita buka kan. Ini kali jangan kencing sembarangan. Iya mungkin ya, tapi tulisan Arab. Tulisan Arab. Bisa juga. Nah terus udah gitu, pas kita masuk ada kayak piring kecil, Sesajen gitu. isinya kayak puntung-puntung rokok banyak banget. Asbak. Sama kayak, iya kayak semacam asbak gitu. Sama ada satu mainan. Mainannya tuh badannya unggas, kepalanya bayi. Badannya unggas, kepalanya Badannya bayi. unggas. Iya. Kepalanya bayi. Kalau berlari. Ini mainan plastik gitu bahannya? Iya, apa? iya, jadi kayak jadi si dipasang badannya- orang, dipasang sama Iya orang kayak gitu. dipasangnya di Oh. kepalanya, si unggas ini kepalanya dari, badannya dari kayu. Tapi kepalanya tuh bayi-bayi yang, mainan bayi yang dari plastik gitu loh. Nah terus pas syuting di situ, itu saking, apa namanya, kayaknya saking mistisnya tuh tempat ya. Itu tuh sampai, jadi ada satu adegan di mana ada kucing lewat gitu di dalam ruangan itu. Nah kita bawa kucing jalanan aja, ambil. Kita bawa ke dalam. Gak ada kucing yang mau masuk ke dalam situ. Tiap kita bawa kucingnya kayak meronta-ronta dan nabrak-nabrak ke kaca gitu. Pengen keluar. Gimana? Gitu. Terus kayak, duar. Nggak continuity. Aku nge-direct director. Keren. Bisa selamat ya. Terus udah gitu, itu kan terus pas Dia nggak mau hari dimasukin nggak kucingnya. mau, semua kucing pada meronta-ronta, nggak ada yang mau masuk ke situ. Sampai di hari terakhir kita lagi syuting, jam 4 pagi scene terakhir itu ada orang kayak ada bayangan orang bocor gitu loh, kayak ada shadow orang nengok gitu di set. Cut, ayo, tolong dong jangan ada yang gerak, udah jam segini nih, semuanya diem ya, action. Ada lagi muncul, cut. Sampai 3 kali, sampai udah, ya udahlah bodo amat, gue udah capek, udah seadanya aja udah ya kalau emang, karena semuanya udah bilang, sumpah kita nggak ada yang gerak, semuanya pada diem, itu nggak tahu bayangan apa gitu. Akhirnya pas lagi ngedit malam-malam jam 2 pagi gitu, aku lagi ngedit di kantor temen aku, karena kan itu film-film indie ya, nggak ada budget kan, jadi ngeditnya tuh kalau kantor udah tutup, minjem gitu, minjem tempat editing. Nah, aku berdua sama temen aku lagi cabut beli nasi goreng nih keluar. Lu sendiri. Nah, gue lagi ngedit di adegan itu, lagi nontonin lagi, ngedit lagi adegan itu. Tiba-tiba pas gue lagi ngeplay, lagi timelinenya lagi gue play kan, gue lagi nonton, pas adegan itu tiba-tiba ada suara kuntilanak ketawa. Yang kayak wah gitu keras. Oh, ketawanya gitu. Bukannya yang Nah gitu deh gitu ya. enggak, Suara ketawanya gua nggak gua. nyampe. Itu mah ketawanya Rinjal. Gua nggak nyampe. Kuntilanaknya nyablak banget tadi. Nggak ada anggun-anggunnya gitu. Gitu lah. Ya. Terus udah gitu, kan gue kaget ya. Hah? Wah ini nih yang muncul berarti si Tante Kiki nih gitu kan. Oh, Kiki namanya. Keke. Terus pas gue pause, kan timelinenya tuh bergerak ya. Pas gue pause, suara ketawanya masih ada. Idih, Di situ berarti gua orangnya di sadar situ dong. bahwasannya tertawanya itu ada di dalam ruangan saya. Iya, bukan dari horornya, dari kantornya. Gue sampai gue liatin bener kan diem, tapi kenapa suaranya masih bunyi? Ya, gue masih positive thinking, kan gue anaknya positive thinking ya. Ini pasti temen gue nih bercandain nggak lucu anjir. Gue ngintip kan ke jendela sepi, nggak ada siapa-siapa, kosong jalanan. Gue telepon, suara dia lagi di motor kayak, ya Nay, kamu masih di jalan kenapa? Hah? Nggak apa-apa lu kalau bisa cepetan kesini ya. Kenapa? Nggak apa-apa, ayo cepetan ya. Gue tutup. Ya Allah. Disitulah gue udah bersumpah gue nggak mau lagi syuting atau apapun yang berhubungan dengan horor. Tapi kalau misalkan bayarannya mau 20M, kita segat 20M ya kan, udah finansial. 20M tapi backingan gue nanti gue taruh banyak. Iya, karena duitnya banyak itu makanya dia bisa ngebayar ini, Bener. pengusir setan dan lain-lain. Benar, kan? dari segala agama gue bawa deh. Iya, didoain semua Iya. di situ. Dari segala agama ya. Iya. Semua ada, lu pilih lah, setan Hindu, Buddha, Kristen ada tuh nanti yang doain banyak.
udah ngelewatin semuanya pengalamannya segitunya buat kita yang mungkin baru punya niat, baru pengen ke arah sana. Ada nggak sih pesan atau tips-tips buat kita yang baru berjuang ini? Kalau dari aku mungkin ngasih tips-tips, bukan tips-tips ya, karena tips aku juga nggak gitu banyak ya, kebetulan aku anaknya go with the flow. Oke. Nah, Suka tuh yang gitu tuh. Tahu gak lu artinya? Itu pokoknya jalan aja kan? Iya, mengalir aja mengalir. Cuman kayak aku menyadari bahwa kadang yang memberhentikan kita itu kan ketakutan akan kegagalan ya. Kita nggak mau berani maju karena aduh belum apa-apa udah mikir gagalnya dulu. Akhirnya kita jadi nggak berani untuk ngambil keputusan atau nggak berani untuk maju ke depan gitu. Tapi aku sadar bahwa apapun yang kamu lakukan, you can fail on doing whatever you do gitu. Kayak lo pasti kegagalan itu pasti akan ada. Tapi pilihan kita mau gagal melakukan hal yang kita suka atau mau gagal melakukan hal yang kita nggak suka. Gitu. Karena pada akhirnya yang namanya kegagalan itu pasti ada karena itu bagian dari proses kita bertumbuh. Jadi kalau ngomongin soal temenan sama nasib, ya salah satu yang kita bisa ajak berteman itu ya nasib kita ketika kita gagal. Nah, gagal itu bukan sesuatu hal yang harus kita takuti, tapi harus kita rangkul bahwa dari kegagalan itu kita bertumbuh menjadi menuju yang lebih baik lagi. Iya. Apa yang kita mau? Gitu. Jadi jangan takut sama gagal deh. Karena kadang tuh kalau aku perhatiin orang-orang tuh berhenti tuh karena belum apa-apa udah keburu takut duluan. Ntar kalau gue overthinking gak sih? Karena nggak bisa gimana, kalau gue gagal gimana. Nah, gue kebetulan orangnya yang penting gue coba dulu. Kalau gue gagal, ya udah ya emang ya belum apa gitu. Mungkin dari kegagalan itu gue jadi tahu oh ternyata gue nggak mampu ngerjain ini, mungkin gue bisa coba cari yang lain. Tapi yang penting coba dulu aja. Jangan makanya takut untuk benar, gue tipe yang kayak gue nggak pernah megang musikal dulu dan takut bikin musikal. Tapi begitu ditawarin gue mikir ntar gimana ya kalau gagal ya, udah mana sama Gari Nugroho lagi namanya kayak nama-nama berat semua nih, kalau gue gagal bikin musikal ini gimana gitu. Tapi gue pikir nggak apa-apa deh, gue coba dulu aja, kalaupun gue gagal gue belajar dari project bikin musikal ini gitu. Kalau gue berhasil, oh at least gue tahu gitu, gue ternyata mampu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, gue berarti tahu kalau ternyata gue nggak bisa bikin ini, berarti next time gue nggak usah bikin lagi. Sesimpel itu gitu. Kadang kita belum apa-apa udah keburu takut gitu. Jadi jangan takut guys, yang penting lakuin aja. Kalau memang itu adalah passion kalian atau kalian yang pengen kalian kejar. Oke, terima kasih Kak Naya sudah memberikan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Naya. Udah mau maaf ya kalau nggak jelas obrolannya. Kita masih pagi nih, kita suka masih agak loading otak kita nih. Iya kan kita juga sama, berdua kagak jelas. Oh gitu, ya udah deh nggak apa-apa. Jadi kalau ngundang yang pintar-pintar tuh takut kebanting gitu. Jadi makanya lu ngundang gue. Oke teman-teman, terima kasih udah pada nonton Temenan Sama Nasib. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya sama gua Aci Resti. Saya Priska Barusegu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Dadah.